RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Hari ini obrolan Kita Indonesia RRI membahas seputar semangat kolaboratif Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Bersama saya Momok Lian dan juga ada Ungke Epan. Nah, di Studio 1 RRI Tahuna sudah hadir narasumber yaitu PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada Dr. Insinyur Sony Kapal MM. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar ini, Pak? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini ya salam sehat untuk semua, salam semangat. Betul sekali, harus semangat. Apalagi kalau siang-siang begini memang dibutuhkan semangat. Semangat. So, siang-siang konso DP apa ini, oras-oras apa ini mau Sudah dimakan siang? Ya, kalau orang-orang Sulawesi Utara bilangnya semua bahagia di mata. Semua mengantuk. Mungkin orang akan mau bahas terkait dengan Koperasi Merah Putih di Sangihe. Koperasi Merah Putih. Merah Putih di Sangihe. Ungke pernah Mbak pinjam di koperasi? Pernah mau sto. Pernah atau berapa Iyo. itu? Lupa le mau. Iyo pinjam-pinjam, soalnya ungke jam pinjamannya pernah bayar-bayar. Ya no ungke, astaga ungke. Ini no ungke beke rugi koperasi kalau begini. Dan kalau Pak Momok kemaling yang iyo betul lalu-lalu ada sih bapinjam ungke. Cuma selain bapinjam kan untuk Bastorno setiap bulan ada DP apa itu tanggal-tanggal dah ungke. Iyo kelihatan Pak Kadis ini muka utang. Utang nang muka pinjaman dia. Lunas. Yo kaki banyak sekali lagi nih orang-orang koperasi, maksudnya DP agen-agen atau apa yang mau pinjam akang ini. Nyanda, cuman satu mau lunas ulang no. Nah ngasih ke kalau begitu ngasih ke kan karena kan Momok tuh jabat jual tinituan abis modal bapinjam no. Begitu. Ini yang buat jual tinituan ya DP untung so. Ada DP untung. Mau tambah modal besar mau tambah modal ulang, mau beli bahan-bahan kali kan jaga nasu itu oke. Tahu hati-hati le tinituan semua go internasional kalau so. Nah, untuk saat ini kan lagi vakum. Vakum. belum operasi ulang ini tinituan. Oke, orang mau ke Koperasi Desa Merah Putih karena ini mau tahu apa ini Koperasi Desa Merah Putih. Sama kah dengan yang lalu-lalu ataukah tema surung kayak cuma DP nama yang diganti begitu oke. Jadi orang mau tanya langsung Pak Kadis. Apa sebenarnya Pak Kadis itu Koperasi Desa Merah Putih? Ya, terima kasih. Selamat siang semua. Salam semangat Merah Putih. Ya, ini sudah akhir Juli menjelang 17 Agustus. Ya, ini semarak ini sudah harus mulai Pak Kadis. Iya. Jadi tanggal 21 Juli yang lalu semangat Merah Putih tertanam di Koperasi Desa atau Koperasi Kelurahan Merah Putih yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada hari Senin ya tanggal 21 Juli yang lalu. Nah, kehadiran koperasi ini sebenarnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Sangihe, tentu saja di Manado begitu banyak, di Gorontalo juga dan di Talaut semua sama. Ada koperasi-koperasi yang sedang aktif. Ada koperasi yang sedang beroperasi. Dalam arti di sini sedang bersama masyarakat, sedang diolah, dikelola, dan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi filosofinya kehadiran koperasi adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya bukan berbeda dengan yang lalu. Sama saja dengan koperasi yang secara umum. Hanya dia diberi nama atau dia punya nomenklatur ditambah dengan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih desa apa begitu atau kelurahan apa. Dan ini khusus untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe prosesnya panjang ya, mulai sebenarnya sama ya semua kabupaten kota, tapi khusus di kami prosesnya itu dari bulan Maret
ketika diberikan sosialisasi dari Kementerian Desa maupun Kementerian Koperasi kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas Koperasi, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hasil daripada sosialisasi ini, kemudian kami melanjutkan sosialisasi itu kepada tingkat kecamatan. Jadi camat-camat, lurah-lurah, opo-lau semua diundang untuk diberikan pemahaman tentang kehadiran koperasi ini. Selanjutnya dari sosialisasi ini kemudian turun kembali ke desa kelurahan melakukan musyawarah desa. Hasil kesepakatan musyawarah inilah yang membentuk koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan muncullah akta koperasi. Dari akta ini jadi karena ada kesepakatan, ada rekomendasi dari desa atau kelurahan bahwa Bapak A, Ibu B dan seterusnya itu menjadi pengurus, menjadi pengawas, menjadi ketua. Prosesnya cukup panjang karena ya kita tahu daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sama juga dengan Talaut ya. Pulau demi pulau itu harus ekstra juga untuk menjangkau. Kalaupun mereka harus datang ke notaris di kota, kalau di Talaut ya di Melengwane, kami di sini di Tahuna, ya tentu juga butuh perahu, butuh waktu, butuh jarak, butuh biaya. Inilah yang membuat kami tertati-tati cukup lama. Tetapi menjelang tanggal 21 Juli semuanya kelar. Jadi di Sangihe 100%. Teman-teman di Talaut juga mungkin menjadi 100%. Kalau kami lihat Manado sudah lebih dulu. Karena Manado ada di kelurahan-kelurahan karena dia hanya di daratan. Berarti Pak Kadis dari 169 kampung semua tercover, Kang? 167. Oh, 167. Semua kampung. Oke. Desa 145, kelurahan 22. Jadi 167 semuanya terbentuk. Ada pengurus masing-masing di kampung-kampung. Ada. Nah, satu lagi kehadiran di setiap desa atau kelurahan adalah ini tujuannya untuk ekonomi inklusif, menyentuh masyarakat langsung. Kehadiran koperasi di desa itu memang ada desa atau kelurahan yang sudah ada koperasi sebelumnya itu enggak apa-apa. Mereka jalan sama-sama. Ada BUMDes juga berjalan sama-sama. Nah, di sini dapat dimanfaatkan untuk itu investasi dari UMKM dari tiap-tiap ada beberapa gerai yang diarahkan untuk dikelola oleh koperasi. Kalau desanya jauh dari rumah sakit ataupun dari puskesmas, itu boleh untuk ada gerai klinik desa atau obat apotik Generik, desa, begitu? iya, obat murah, obat apotik desa. Tapi ini juga di dalam pengawasan regulasinya dari Dinas Kesehatan. Jadi kemudian desa maupun kelurahan kan punya potensi apakah pertanian, perikanan, ya itulah yang menjadi gerai utama. Silakan hasil perikanan disimpan di dalam cold storage, ada lemari pendingin. Begitupun hasil-hasil pertanian silakan disimpan di koperasi untuk kan mungkin satu hari itu kan belum habis dijual, belum laku. Masyarakat masih ada cadangan makanan. Nah, keluarlah pelan-pelan sampai habis, kemudian muncul lagi yang produk baru. Karena ini menggiatkan pertanian, peternakan, perikanan supaya hadir di desa itu bergabung dengan koperasi. Jadi fungsi koperasi ini adalah menyentuh masyarakat secara ekonomi, juga boleh membuka lapangan kerja. Nah, juga satu hal ini yang seperti Ungke dan Momok tadi ada bilang kita cuma pinjam-pinjam ndak jas simpan, kita pinjam-pinjam belum saya pulang. Nah, itu ada juga namanya gerai simpan pinjam. Oh, ada. Nah, Bapak Ibu semua pendengar di mana masyarakat, mari manfaatkan koperasi ini untuk simpan pinjam. Dalam arti Bapak Ibu tidak lagi perlu untuk berhadapan dengan para spekulan. Itu kan banyak di pasar, di jalan-jalan, mereka menawarkan jasa pinjam doi.
kadang-kadang mereka menamakan koperasi padahal bukan. Mereka itu cuma individu yang tidak ada badan hukum, tidak ada izin, hanya karena pribadi yang berjalan so lancar, ya mereka mulai ungke, napa kita ada, bapinjam jo 2 juta, 10 bulan saya pulang, mulai besok tahun so tagi. Begitu oleh pemomo Kang, mau bilang aduh tuh pinjaman so bangka ulang, besok dia so tagi, itulah spekulan. Mengapa itu terjadi? Karena kita juga secara sadar ya, ada baku tanda tangan dengan spekulan tersebut. Atau kita boleh bilang kasarnya adalah rentenir. Jadi dengan kehadiran koperasi ini tolong hindari itu. Hindari saja itu namanya apa? Rentenir. Mari di koperasi, karena di koperasi sudah diarahkan untuk akuntabel, transparan dan profesional. Jadi kalau mau ada ungkek sobat pinjam kondoran dusu-dusu, jangan lupa momok secara sadar sobat tanda tangan. Ungkek pun demikian. Jadi kalau mau usut para usut susah juga. Nah, itu juga. Pelajaran Kang, momok pelajaran ungkek. Karena sobat tanda tangan tadi. Ungkek berpikiran nang mo. Ini koperasi dang dari dulu cuma kasih pinjam doi. Apa tuh ternyata tuh ada kegiatan-kegiatan yang lain tuh. Bukan cuma itu dang DP apa. Karena bergambar dari momok tukang pinjam di koperasi tuh. Begitu. Jadi ungkek pemahaman begitu dang le. Kalau dulu kan memang seperti itu toh, tapi kalau sekarang kan ada perbedaan itu Pak Kadis tadi. Pak Kadis ada, maksudnya contoh-contoh bagaimana itu selain apa tadi ada orang kasih masuk ini, dia punya barang, kemudian bagaimana itu Pak Kadis DP? Ya, makanya di setiap koperasi yang dibuka masyarakat masuk jadi anggota. Oh, masyarakat. Iya. Karena DP pengurus Pak Kadis ini dari lurah atau apa? Pengurus kan sudah disepakati waktu musyawarah desa. Syaratnya dia tidak boleh aparat desa. Jadi harus masyarakat biasa. Iya, harus masyarakat. Dan dorang 3 ini, dorang 5 ya. Ketua, wakil ketua bidang organisasi, wakil ketua bidang usaha, sekretaris bendahara. Itu dipilih dari dorang kalau boleh enggak basudara. Begitu. Ini boleh kalau satu rumah ya? Boleh, apalagi kakak adik, apalagi suami istri. Aduh gitu ya. Yang apa satu negara, yang penting baku beda rumah. Hanya didapati memang di satu desa, ya di situ keluarga Yani banyak. Oh ada keluarga tertentu. Keluarga besar nanya. Banyak. Oh begitu ya. Aduh satu sana sebelah kanan berarti kalau di runut ini bagus sambung apa tidak. Yang penting jangan dekat. Ya karena memang banyak bersaudara kan sama satu pulau, satu desa. Tetapi yang penting tidak dekat ya. Kemudian ada pengawasnya 3 orang juga, dipilih dari semua berdasarkan kesepakatan. Ya, jadi koperasi ini hadir adalah untuk masyarakat setempat, oleh masyarakat, bagi masyarakat, dari masyarakat, semuanya diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena itu, mari bekerja, namanya koperasi, berarti kan corporation. Kerjasama ungkek dan momok PKK, ungkek PAD, ungkek saudara, ungkek teman, semua kan harus bekerja bersama. Ya. Pak Kadis ungkek ada usaha, tuh misalnya apa mau? Perikanan ungkek. Perikanan. Misalnya ungkek ada kolam tuh. Iya. Nah sekarang ungkek mau bergabung kalau ungkek kan masyarakat biasa, yang termasuk dalam manajemen koperasi di sana. Bisakah ungkek kasih masuk ungkek usaha itu? Boleh. Tapi sebaiknya ungkek masuk supaya ada DP keuntungan kan ungkek juga mau dapat DP. Nah kalau di luar itu dia punya pengurus yang ada di kelurahan itu boleh kasih masuk apakah bergabung bersama koperasi itu atau? Artinya yang penting DP hasil dari desa itu. Iya. Sebab kalau desa sebelah kan mau over ke sana di sana ada. Begitu. Jadi karena semua desa kan ada. Atau apakah di semua anggota atau masyarakat yang ada di kampung itu? Iya, bisa dikatakan anggota dari koperasi. Anggota daripada koperasi. Iya. Kecuali anak-anak tentu belum, Berarti yang membantu misalnya penjualan sama dengan itu hari kalau tidak salah ada berapa desa itu hari yang pernah dikunjungi ungkek ada kunjungi itu hari
barang kerajinan di anu ke mana? Oh, BUMDes. Oh, BUMDes kalau ya Iya, itu. BUMDes. Beda lagi dengan yang ini. Iya. Cuma dorang yang cari DP pembeli, kemudian betul. bagi hasil atau bagaimana itu Iya, ya? betul, Yang bagi hasil. kemarin itu dia. Bagi hasil. Kalau koperasi bagaimana dang Pak Kadis? Ya, sistem untuk mau bagi hasil kayak mau cari keuntungan bersama juga semua harus berdasarkan kesepakatan. Oh, begitu. Jadi namanya koperasi jangan satu orang yang memaksakan kehendak, tapi dia harus sama-sama melakukan saling adanya komunikasi ini penting. Dan semua dicatat karena kan itu akuntabilitas ada di situ. Oh iya. Ini contoh-contoh yang terjadi, ada modal 5 juta. Ibu Mawar meminjam 1 juta. Ibu Melati pinjam 1 juta. Bapak Kamboja pinjam lagi 1 juta. Lalu benda kita mau pinjam harus diam jangan bilang Pak orang. Ditulis. Oh begitu. Berarti ini kan sudah melanggar yang salah satu adalah akuntabilitas maupun transparan. Ya dua kan. Berarti dia tidak bisa mengandalkan dia punya profesionalisme di situ. DP modal Pak Kadis ini DP modal langsung dari pemerintah karena kan ini program pemerintah atau modal dari mana ini dorang modal apa? Untuk Ya, kalau- misalnya simpan pinjam toh? Terima kasih. Memang ini sedang rame dibahas di TikTok, di Platformnya. semua platform itu bicara bahwa akan ada sekian dari pemerintah menteri A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau ada program seperti itu tentu regulasi dulu akan muncul bahwa akan menurut Perpres nomor berapa atau instruksi presiden nomor berapa sehingga itu akan mendarat terus ke bawah. Tetapi selama ini kan cuma di TikTok yang bilang. Jadi mungkin di TikTok juga ada pelajaran lain. Tapi kalau untuk mau bilang ada modal 3 miliar dari itu tidak ada regulasi yang menyertai. Karena itu memang modal awal sebagaimana secara umum membentuk koperasi adalah mengumpulkan modal melalui iuran pokok dan iuran wajib. Nah, di sini mau terkumpul ya paling tinggi 10 juta. Kalau kesepakatannya juga besar bisa dapat lebih dari itu lebih bagus. Disinilah mulai Ibu Mawar pinjam 1 juta. Oh, karena ada. Tapi bisik-bisik ini tentu tidak boleh. Harus diinfokan ke semua modal ada segini. Dengan modal ini siapa mau pinjam tapi ada batasannya juga dan perjanjian untuk dia kembalikan dalam sampai bulan apa, sebalik karena ada yang lain juga akan ganti. Nah, namun juga bukan cuma soal simpan pinjam. Simpan pinjam itu juga salah satu dari gerai yang ada. Tapi ada gerai yang cukup berpotensi adalah gerai bahan pokok. Nah, di sini jual beras, jual sabun, jual tepung, minyak, gula dan seterusnya. Gerai bahan pokok itu kiranya menjadi lebih prioritas ketimbang simpan pinjam. Iya. Kalau memang semua juga masih ada uangnya, nggak usahlah pinjam. Tapi mari bantu sehingga koperasi bertambah modal, mau jual beras misalnya, mau jual gula dengan harga yang wajar. Jadi tidak terlalu sampai meningkat pesat sampai lebih baik beli di warung, kalau beli di koperasi lebih tinggi. Minimal koperasi sama harga dengan warung sebelahnya. Begitu juga ada BUMDes di sebelah, BUMDes juga jalan, koperasi juga jalan. Itu juga kalau di kampung. Iya. Jadi jangan mau baku saing akhirnya malah bentrok di dalam. Ini keluarga A so baku marah dengan keluarga B gara-gara snip atau snap. Aduh, hele ungke deng momo so bingung lagi ini. Karena sama-sama buka gerai ini. Betul. Itu nutuan pemomo. Oke, kalau di Koperasi Desa Merah Putih ini Pak Kadis, adakah kolaborasi misalnya dengan instansi atau dengan masyarakat misalnya? Yang kolaborasi sekarang yang sedang dirintis itu kan dengan Bulog ya. Karena untuk menyalurkan beras SPHP. Karena itu koperasi-koperasi mari bergerak, urus dia punya regulasi apa-apa yang itu supaya kemudian tempatnya kalau seurus semua ada akta mari di tempat belum bagus, mari mesti ada gerai di situ yang boleh
menjelaskan kepada masyarakat di sini ada koperasi Desa Merah Putih, dan di sini ada bahan pokok yang dijual, yang menyiapkannya untuk masyarakat. Kalaupun masyarakat ingin diantar, ada juga tentu gerai transportasi ya, sewa ya, supaya ada biaya pengiriman ke sana, sehingga koperasi juga tambah untung dan masyarakat lebih dekat di dalam melayani kebutuhan pokoknya. Di sana ada hasil ungkek, ada tangka ikan rupa satu loyang besar sana. Bagaimana siap itu es batu atau kulkas di cold storage di koperasi. Mari ungkek bawa kemari, ungkek simpan di situ, orang mau beli biar pelan-pelan, akhirnya ungkek pedoi tabale, ungkek pe tenaga dapat tangka ikan sudah DP hasil, ungkek melaut ulang, lalu kita mau beli sayur, mau beli rica. Nah itu petani B dia bawa DP hasil panen rica di situ, sehingga mau bikin dabu-dabu tinutuan so ada di situ. Kemudian juga ungke mau pergi memancing, DP umpan anyor ya, putus ditelan ikan besar, DP tali kurang setengah, ungke beli di koperasi. Begitu juga mau bilang kita kok mau coba mau tanam ini rica supaya mau beli. Beli jok polybag di situ, DP bibit di situ, DP pupuk di situ, lalu mau bertanam. Jadi istilahnya boleh menyiapkan hal-hal yang menyangkut kebutuhan masyarakat setempat lebih dekat, lebih cepat dan murah meriah ya. Jadi seperti itu. Pak, ini ada pertanyaan yang masuk ini, pertanyaan dari pendengar. Kalau torang sebagai petani, bagaimana memanfaatkan koperasi Merah Putih di desa ini? Ya baru dijelaskan dan tadi. Iya itu. Contoh kan Momo kalau mau butuh rica, boleh beli di situ. Asal dari petani rica yang dia panen, beli di situ. Selain dia mungkin jual secara langsung di pasar, di tetangga, tapi boleh juga sebagian disiapkan di koperasi. Maka dia tidak perlu antar di rumah-rumah, tapi orang mau datang di koperasi atau koperasi yang mau antar di rumah-rumah. Delivery berarti? Iya, boleh juga. Asal semua kesepakatan di dalam koperasi itu sendiri. Ya. Pak Kadis, ini kan ada pengurus begitu. Terus maksudnya pengurus ini kalau bicara masalah gaji mungkin terlalu upah kerja begitu, Pak Kadis Dora itu? Tergantung dari hasil usaha koperasi. Hasil. Iya. Kita kira memang karena ada strukturnya, jadi memang mau dapat gaji dari mana? Semua dari koperasi. Dan itu koperasi yang sudah terbentuk memang masih bergerak juga supaya DP hasil tentu tidak akan sebanyak yang orang harapkan atau terlalu menurut ekspektasi kita seperti 8 juta 1 bulan. Kalau koperasi tidak sanggup menyiapkan 24 kali dengan 8 orang, 64 juta sebulan kan mungkin tidak. Baru di satu kampung itu. Kecuali dia punya omset miliaran rupiah, perputarannya cepat, karena ada simpan pinjam dan ada ekspor mungkin. Kalau usahanya sudah sangat besar, itu kan mengapa tidak? Artinya kan ini memberi peluang masyarakat belajar berbisnis. Dan bukan cuma berbisnis kecil di situ, tapi marilah. Memang ada yang juga pelan-pelan, tidak sekaligus. Tapi ada juga yang mungkin boleh dia loncat menjadi sesuatu yang besar di depan. Jadi sehingga omsetnya bisa banyak, orang berpinjam bisa banyak, tetapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Dia boleh menampung ikan, boleh menampung hasil pertanian, untuk begitu pokoknya menjadi kuat lah dia punya usaha. Itu terbuka peluang itu. Oke. Dan mungkin lebih ke intinya hasil desanya tidak merusak dan terbuang ya Pak Kadis. Karena kalau misalnya orang berjual di pasar kan seringkali ada yang tidak mau laku tuh Pak Kadisnya. Tidak mungkin orang hasil pertanian mau laku dalam satu hari itu. Alangkali kan ada laku, ada alangkalinya tidak laku. Nah melalui juga koperasi Desa Merah Putih orang harapkan tuh hasil pertanian dari masyarakat itu tetap dibawa. Tak jual semua dan akhirnya juga masyarakat dapat DP untung yang ada kasih masuk. Ada lemo pertanyaan? Pertanyaan
On the way. On the way. Pak Kadis, ini kan dorang di kampung-kampung. Terus tadi banyak sekali tuh kampung itu. Apa meskipun dorangnya ndak digaji, tapi ada mau diawasi atau gimana Pak Kadis itu? Setiap koperasi kan ada pengawas. Oh, iya. Jadi Pengawas 3 pengurus orang. termasuk pengawas juga. Pengurus 5 orang, 5 pengawas orang. 3 orang, jadi orang ke 8. Jadi kalau pengawasnya itu ketua, kemudian keduanya anggota. Di apakah tuh di daerah-daerah terluar dan Pak Kadis sama di pulau-pulau. Orang kan kalau di Sangir bukan cuma di daratan Pak Kadis, ada yang dari Matutuang tuh Marore. Apakah orang lagi tercover dalam koperasi Desa Merah Putih ini? Ya, kita waktu sosialisasi maupun musyawarah maupun hasilnya yang paling pertama jadi memang Tabukan Tengah, kemudian Manganitu. Tetapi sesudah itu Marore, Kawio, Matutuang yang begitu jauh justru cepat terselesaikan. Oh. Yang lama ini yang di daratan. Oh, di Apa backing lama itu Pak Kadis? Semua karena ini kan masyarakat dari bilang A, besoknya B, lusanya C, balik lagi di A. Labil dan ya. Iya, sehingga tarik ulur ini yang paling lama, tetapi akhirnya tuntas. Nah, sementara kan diminta kalau boleh punya komitmen yang kuat. Sekali putuskan A, tolong pegang sampai A. Jangan, ini cukup banyak. Nah, kemudian kendala lain juga mengapa jadi lama, karena pulau-pulau itu kan butuh jarak, waktu, itu juga. dan juga Transportasi. biaya dan keberanian ekstra. Kalau ada badai, ada ombak, ya mereka kan menjadi sedikit terhalang untuk mau datang di notaris, karena kan semua harus datang ke notaris untuk tanda tangan. Apalagi beberapa hari yang lalu, Badai. minggu lalu badai barat. Aduh, tapi itulah badai dan gelombang tak menyurutkan semangat. Semangat Ya, ya Pak betul, Kadis ya. Semangat Merah Putih ini luar biasa. Waduh. Tapi perasaan kalau misalnya di kampung-kampung atau di apa begitu, justru rupa di pulau begitu, DP peluang untuk koperasi mau tumbuh itu justru lebih terbuka, karena kan banyak hasil-hasil laut di Betul. sana, Apalagi kalau rupa di petani-petani. pulau-pulau sama Marore, Matutuang itu kan di apa ya? Di daerah pesisir pesisir pantai, perbatasan dekat-dekat dengan laut, pasti nelayan Pak Kadis. Ya, jangankan orang laut, sedang orang daratan ada yang pelaut ya. Oh, Iya. Ungke Tinggal di gunung Mar, dia melaut. Nyala mungkin semua bergabung koperasi lain dia. Mar memang ada kans untuk ke sana sih Ungke. Oh, mau ikut koperasi? Koperasi Oh, kan harus. kan perikanan. tapi harus sesuai alamat rumah. Oh, Oh, sesuai alamat alamat rumah. rumah. Jadi kalau tinggal di Aping Sember kan tidak boleh jadi koperasi di Tona. Jangan kok nggak kasih alamat palsu Ungke kamari. Ungke belum dengar-dengar apa Pak Ungke kelurahan juga ini ada Ada koperasi. Baru mesti baca cari tahu itu juga karena untuk Ungke keuntungan dan kepentingan. Ada Itu juga. Mar Ungke ada tutup telinga. Oh, selama tuh. ini. Ungke pura-pura tahu Soalnya deh. Ungke paling banyak ini paling kalau berhadapan dengan koperasi pasti selalu ditanya ngadoi terus. Aduh, ya. Oke, nah. Pendengar dan pemirsa, kita sudah berada di akhir obrolan hari ini. Pak Kadis, silakan closing statement-nya. Ya, harapan kami semua, harapan baik. Sebagaimana juga Bapak Presiden sudah mengamanatkan kemarin. Bapak Menteri juga demikian, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan semua kami yang ada di setiap daerah. Baik di Sangihe, di Gorontalo, di Manado, di Talaut, dan dimanapun. Tentu punya harapan yang sama. Koperasi ini menjadi pilar utama ekonomi di desa, ekonomi inklusif menyentuh langsung masyarakat, boleh menggiring masyarakat jadi tahu berbisnis, tahu mengelola sumber daya alam yang ada, dan mengelola potensi diri yang ada, dan semua untuk memajukan perekonomian yang ada di daerah tersebut. Terima kasih kepada narasumber PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah hadir pada hari ini. Semoga kehadiran Koperasi Desa Merah Putih benar-benar bisa membawa manfaat bagi masyarakat, membantu perekonomian desa, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Kami berharap ke depan koperasi ini terus berkembang dan memberi dampak nyata bagi seluruh anggota dan juga warga desa. Terima kasih Ungke dan juga semua pendengar RRI. Sampai jumpa. Kasih. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bindeka kita
Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.